أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdul Munir bin Ahmad. Semoga teman-teman semua yang ada di sana, di luar sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, terlebih lagi iman dan Islam. Jangan lupa untuk mengirimkan juga salam dan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di video kali ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sering lagi sama teman-teman ya, bareng teman-teman yang berkaitan dengan hal-hal yang kita dapatkan yang membuat kita susah, yang menjadi kendala bagi pemula ketika membaca Al-Quran. Apa saja sih kendala yang sering kita temukan ketika kita membaca Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran kita tidak lancar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi untuk bisa ngupload video lagi ya tentunya. Dan yang harus kita ketahui di sini bahwasanya yang menjadi kendala atau yang sering kita temukan, hal-hal yang sering ditemukan ketika membaca Al-Quran sehingga kita tidak lancar membaca Al-Quran. Yang pertama adalah kita belum paham tentang huruf hijaiyah, baik kita belum menghafalnya, baik kita belum tahu makhrajul hurufnya, penyebutan hurufnya seperti apa ya. Kemudian dari hukum-hukumnya juga kita belum tahu. Nah, seperti itu. Intinya kita harus tahu dulu ya, penyebutan hurufnya, makhrajul hurufnya yang benar, makhrajul hurufnya yang benar seperti apa ya. Kemudian hukum-hukumnya itu seperti apa. Itu yang harus kita tahu. Nah, ini kendala pertama yang sering kita temukan sehingga membuat kita tidak lancar ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu adalah faktor kebiasaan. Saya mau tanya kepada teman-teman, dalam 1 minggu, 2 minggu, sebulan, bahkan 1 tahun ya, mohon maaf saya tanyakan, berapa kali sih kita sudah khatam Al-Quran gitu? Kita hitung, kita refleksi lagi, kita ingat lagi ya, sudah berapa kali khatam Al-Quran dalam setahun? Minimal 1 bulan kita khatam Al-Quran berapa gitu. Misalnya 1 kali dalam 1 bulan, atau dalam 1 tahun kita bisa khatam 10 kali, 5 kali, bahkan berkali-kali. Keseringan kita khatam Al-Quran, maka itu akan membantu kelancaran kita di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mata ya, telinga, pikiran itu akan senantiasa terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengan keterbiasaan
mata, telinga, pikiran kita dengan huruf-huruf Al-Quran, dengan Al-Quran, maka ini akan menjadi hal yang akan membuat kita lancar di dalam membaca Al-Quran. Intinya kebiasaan, membangun kebiasaan untuk khatam Al-Quran itu. Mari kita komitmenkan di dalam diri kita ya, komitmen kita bisa khatam Al-Quran dalam 1 minggu, dalam sebulan, bahkan dalam 1 tahun berapa kali gitu. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan mata. Kebiasaan membaca Al-Quran ya, yang kedua tadi itu akan mempengaruhi juga bagian yang ketiga ini gitu, yaitu kecepatan mata. Kecepatan mata kita di dalam melihat huruf Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Misal kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun, Wattini wazzaitun. Kita membaca surah At-Tin, maka mata kita tidak boleh selalu fokus pada ayat yang pertama tadi ya. Mulut kita biarlah mulut kita itu menyebut ayat yang pertama, ayat 1, akan tetapi penglihatan kita, mata kita arahnya sudah ada pada ayat yang kedua, sehingga ini akan membantu kelancaran di dalam membaca Al-Quran. Coba deh teman-teman laksanakan apa yang saya sarankan kepada teman-teman, khususnya untuk pemula ketika membaca Al-Quran. Jadi sesi video ini ya, itu kendala di dalam membaca Al-Quran bagi pemula, juga sekalian di sini ada tips-tipsnya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini video yang bisa saya sampaikan sering bareng teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, menjadi motivasi untuk kita lagi di dalam mencintai Al-Quran, membaca, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Tetap semangat untuk teman-teman, jangan pernah lelah ya untuk mencintai Al-Quran. Luangkan waktunya walaupun sedikit, setelah sholat ngaji lagi, setelah sholat maghrib, asar ya, setiap selesai sholat usahakan tetap membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat saja. Oke, yang ada pertanyaan, yang ada yang mau ditambahkan, yang ada yang mau dikritisi di sini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.